Ini jambu kristalnya lahannya luasnya berapa? Ini kurang lebih 2,3. 2,3 hektar dengan jarak tanam 4 kali 4 ya, 4 kali 4. Untuk penanamannya di awal, penanamannya ini apakah langsung seluas ini atau bertahap ini? Itu kurang lebih 4 ons sampai 5 ons. Jadi tergantung ininya juga ya. Kalau rata-rata kalau besarnya buah ini idealnya segini ya? Atau Ideal ini? itu, ideal sekilo isi 3 kalau. Sekilo isi 3 Kalau ini kan 4 kilo. 3 kecil. Ini 2 besar ditambah yang kecil kecil-kecil. 1. Ya. Di tanaman jambu kristal kalau organiknya lebih banyak, itu pasti buahnya lebih besar. Oh, kalau organiknya lebih banyak justru lebih besar. Lebih besar. 1 bulan, 1,5 bulan kan udah berbentuk seperti Bentuk ada kayak buah ya, ini ya. Ini udah kecil segini. Segini kita bungkus. Ini biar supaya lebih awet. Ya. Ini kalau dilepas, kalau masih pakai plastik tahan 2 mingguan. Tapi kalau dilepas paling 1 minggu udah layu. Sawah sekarang sudah jadi jambu kristal. Iya. Karena berpikirnya apa? Berpikirnya yang tadinya buat nanam padi atau apa, ini panenan jambu kristal buat beli padi. Ini seperti Jadi itu. sekarang padinya justru beli dari hasil budidaya jambu kristal. Iya. Gitu. Kalau untuk di tingkat petani harganya itu berapa? Kalau sekarang kisaran 9.000, 10.000. Lumayan bagus ya Pak ya. Jadi 10.000 di tingkat petani nanti sampai ke tangan Pengepul itu ya 11.012. 12 sampai ke konsumen berapa itu Pak? Ya. Apalagi kalau yang masuk supermarket itu loh Pak. Kalau supermarket sekarang 18-20 sih. 18-21. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini saya sudah di lahan jambu kristal bersama dengan beliau pemiliknya Bapak Mustafa. Dan beliau adalah sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani Rahayu Desa Wergonayan, Kecamatan Mirit. Dan sahabat Tani, sebelum kami menyapa beliau, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, terutama 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Mustafa, sepertinya kita sudah jaga jaraknya sudah lebih dari 1 meter, dan kita sudah ada di lahan yang cukup panas. Jadi gimana nih kalau ngobrolnya biar kita lebih enak lagi kalau kita buka maskernya aja? Oke, siap. Boleh ya? Siap. Boleh. Ya? Oke. Ya sahabat Tani, kita sudah berada di lahan jambu kristal yang seluas ini dan lumayan terik bersama beliau Bapak Mustafa. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Mustafa. Selamat siang Mbak Yuni. Saya sapanya Pak Mustafa, Pak Mus, Pak Toh, atau Pak apa ini? Oke, Kang bercanda Mus, ya Pak? kalau biasanya disapa dengan Kang Mus. Kang Mus, itu akan lebih akrab lagi ya. Oke Kang Mus, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang jambu kristal tentunya, seperti yang sudah ada di sebelah saya, di belakang saya ada, di samping saya ada, di depan saya ada, di mana-mana ada jambu kristal. Pokoknya sahabat Tani, kalau kita ke daerah Mirit, khususnya di daerah apa nih, selatan gitu ya. Yang tadi disebutkan katanya Urut Sewu gitu ya. Di Urut Sewu kita sejauh mata memandang kita akan melihat hamparan lahan jambu kristal, dan ada kelengkeng juga sebenarnya. Tapi hari ini kita khusus akan membicarakan tentang jambu kristal. Oke Pak Mustafa. Oke, siap. Ini jambu kristalnya lahannya luasnya berapa? Ini kurang lebih 2,3 kayaknya. 2,3 hektar. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Ada berapa pohon? Kita nanamnya 4 kali 4. Ya 600-an kurang lebih. Dalam 1 hektarnya? 1 hektar kurang lebih 600. Kalau 2,4 hektar berarti lebih tadi ya? Lebih. 1.200-an. Bahkan 1.500 kayaknya. Tadi kan 2,4 hektar. Okay. Ini untuk kepemilikan apakah person atau kelompok ini Pak? Kalau ini person. Person punya Pak Mustafa. Luar biasa sekali. Biasa di luar, Bu. Biasa di luar. Oke. Ini memang enaknya kalau di lahan seperti ini kita banyak bercandanya. Biar tidak kalau tidak terlalu formal gitu. Dan ini juga ada yang sudah melambai-lambai di depan saya, jambu kristal, tapi sayang sekali ini belum siap makan ya? Belum. Apa sudah?
Belum, siap itu makan. Masih 1 berapa lama bulanan lagi? lagi. 1 bulan 3 minggu sampai 1 bulan. Saya tunggu Baru 1 siap. bulan lagi. Oke, Pak Mustafa, ini kan dengan pohon jambu kristal yang begitu banyak, tadi sekitar ada 1.500 batang dalam luasan lahan 2,4 hektar dengan jarak tanam 4 kali 4 ya, 4 kali 4. Untuk penanamannya di awal, penanamannya ini apakah langsung seluas ini atau bertahap ini? Kalau ini langsung satu kebun satu kali tanam. 1 kali tanam. Iya. Memerlukan berapa hari ini? Kalau tanam bisa dibilang sepele, Mbak. Yang dibilang mahal itu rawatannya yang bilang. Perawatannya. Oke, nanti kita akan menuju ke perawatannya. Tapi untuk sebagai awalnya, saya pengen tahu ini umur berapa ini, Pak? Kalau segini. Ini umur kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Dan umur berbuahnya itu mulai berbuah atau berbunga itu umur berapa? Mulai berbuah. Ini kan sistemnya cangkok. Jadi Iya. begitu tanam udah ada bunganya, tapi nggak bisa dibuahin kan karena batang masih kecil. Jadi nggak bisa langsung dibuahin. Paling minimal umur 8 bulan sampai 10 bulan Minimalnya Iya. gitu. Dan itu sudah mulai berbuah ya. Kadang saya juga pernah lihat jambu kristal itu masih pendek-pendek gitu, ternyata udah ada buahnya gitu. Kayak ini karena umurnya sudah 1,5 tahun gitu ya. Kalau di 8 bulan itu kira-kira seberapa ini tingginya? Ya tergantung perawatannya juga sih, Mbak. Kalau perawatannya rutin, pemukanya rutin itu ya bisa Cepat bagus. sekali ya. Cepat Pertumbuhannya bisa rimbun. Dan itu untuk 1 batang pohon. 1 batang pohon itu di umur yang minimalnya tadi 8 bulan itu bisa menghasilkan berapa kilogram jambu kristal? Umur 8 bulan sampai 1 tahun kurang lebih 1 batang 3 kilo 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Kalau ini yang seperti yang saya pegang ini kan 1 ya. Itu kurang lebih 4 ons sampai 5 ons. Jadi tergantung ininya juga ya. Kalau rata-rata kalau besarnya buah ini idealnya segini ya? Atau Ideal ini, itu, ideal sekilo isi 3 kalau. Sekilo isi 3 Kalau ini 3 kan sampai 4 kilo. 3 kecil. Ini 2 besar ditambah yang kecil 1. kecil-kecil. Iya. Iya, karena lumayan berat juga ini. Lumayan berat juga, dan tentunya kalau untuk kualitasnya memang kita tidak kalah dengan buah-buah impor ya, Pak ya, karena buah jambu kristal. Ini boleh saya buka ya? Boleh. Pertama buka, nanti lama-lama dimakan. Ya, ini contoh yang sudah bisa, yang siap konsumsi. Nah, ini termasuk grade apa ini? Ada sortiran nggak di sini, Pak? Kalau jambu kristal? Kalau di sini kan sortirnya A, B sama BS. Ini apa ini? Itu grade A. Ini udah masuk grade A. Grade A. Kalau yang B? Yang B yang kecil, yang sekilo isi 7, 8 itu grade B. Oh, ada yang sekilo isi 7. Ada. Berarti tergantung kecil-kecil rawatannya banget ya? itu juga, Pak. Mungkin segini-gini ya. Iya. Gini-gini. Kalau yang masuk BS berarti Yang cacat atau luka atau pas waktu pemanenan kurang bagus itu bisa jadi bisa juga. BS. Oke, kita lanjut tadi penanaman ya, sudah dijelaskan bahwa untuk penanaman, dan sekarang untuk pemupukan. Ini pupuknya apa ini? Organik kah atau apa ini? Ya semi organik. Semi organik. Tapi tetap kita harus ada lebih organiknya. mengutamakan organik. Tetap mengutamakan organik. Karena ya. Karena kalau di tanaman jambu kristal kalau organiknya lebih banyak itu pasti buahnya lebih besar. Oh, kalau organiknya lebih banyak justru lebih besar. Lebih besar. Berarti memang harus organik semua ini, Pak. Karena nanti kemungkinan juga bisa akan lebih besar lagi dari Lebih ini. besar. Gitu. Kemarin ada yang satu buah 1 kilo 3 ons. Kayak melon berarti Satu ya? buah, iya. Satu buah. Itu masuknya kemana nantinya? Ini kan dikirim ke rujak, pedagang rujak. Oh, ini buat rujak? Iya. Oh. Rujak yang di Jakarta itu kan dari sini semua, dari Kebumen semua. Itu ngutamain yang besar, bagus, super itulah. Itu malah dibikin rujak jambu kristal. Oh, saya malah baru tahu ini rujak jambu kristal. Taunya kalau saya ini memang yang langsung konsumsi. Iya. Kalau cuma dikonsumsi, mungkin sisa barang.
Oke, kita lanjut tadi pemupukannya itu lebih ke organik ya. Memang anjuran pemerintah juga sekarang harus lebih banyak ke organiknya ya. Kemudian untuk perawatan, ini penyiraman nih. Saya lihat tadi ada beberapa selang-selang air, mungkin itu kan untuk penyiraman ya. Pengecoran. Pengecoran itu berapa hari sekali atau sistemnya ini gimana nih? Kalau pengecoran 3 hari, 4 hari sekali itu udah bagus. Kalau di lahan sini Pergonayan khususnya itu paling 5 hari, kan tekstur tanahnya beda sama ini agak berpasir ya. Iya. Itu kalau di musim kemarau atau di musim hujan. Kalau di musim hujan nggak ada penyiraman. Nggak ada penyiraman. Oke, dan sebentar lagi kayaknya musim penghujan tidak perlu penyiraman gitu ya. Nah, untuk umur produktifnya ini kan udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Udah panen berapa kali kalau 1,5 tahun? Kalau 1,5 tahun udah ya berkali-kali sih, tapi berkali-kali sampai tidak bisa dihitung. Iya. Pokoknya asal ada buah yang matang aja itu bisa dipanen. Bisa dipanen. Ya. Nanti sampai umur berapa ini produktifnya ini, Pak? Maksimal umur 5 tahunan kita reboisasi lagi. Kadang sebulan sudah ada yang direboisasi. Sekarang baru tanam umur 3 bulan sampai 5 bulanan. Berarti nanti pergilirannya ya gitu ya. Nanti ini pas diganti sana sudah mulai panen gitu. Tapi ini masih cukup lama, baru 1,5 tahun. Nanti masih ada 3,5 tahun lagi. Dan untuk produktifnya nanti seiring berjalannya waktu pasti akan berkurang ya. Kalau nanti udah umur hampir sampai 5 tahun kan produksinya nggak sebagus ketika umur 1,5 sampai umur 4 tahun itu bagus-bagusnya. Itu produksi tertinggi di umur itu ya. Itu bisa sampai berapa kilo satu pohonnya? Satu pohon bisa berapa ya? 300 kilo. 300 kilo satu pohon. Satu musim dalam 1 bulan bisa 300-an kilo. Oh, lumayan berarti ya. Tapi untuk pemanenannya tiap minggu. Tiap minggu, bahkan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kadang ada. Lumayan sekali ya. Berarti ini kemudian nah ini kalau di dalam budidaya kan pasti ada yang namanya OPT, Organisasi Pengganggu Tanaman. Untuk OPT-nya di jambu kristal sendiri itu apa? Banyak. Banyak penggerak daun ada, kutu kebul juga ada, lalat buah itu. Dan ini kayaknya tujuannya dibungkus ini untuk menghindari lalat buah. Nah ini kan kalau dibungkus, kalau tidak dibungkus nanti resikonya pasti ya Pak ya? Pasti nggak panen. Kalau nggak dibungkus pasti nggak panen. Bisa dipastikan nggak panen gitu. Nah untuk pembungkusan itu di umur berapa? Kalau dari ini kan baru umur 1 minggu 2 minggu ini, 2 minggu. Ntar umur 1 bulan, 1,5 bulan kan udah berbentuk seperti ada kayak buah ya, ini ya. Ini udah kecil segini. Begini kita bungkus umur segitu kita bungkus. Sudah dibungkus sampai nanti mau panen ya. Bahkan panennya itu di plastiknya diikutkan sama ya. plastiknya. Nah, untuk sampai pemasaran apakah masih dengan plastik ini? Masih. Ini tujuannya untuk apa ini, Pak? Ini biar supaya lebih awet. Ya. Ini kalau dilepas, kalau masih pakai plastik tahan 2 mingguan. Tapi kalau dilepas paling 1 minggu udah layu. Oh, kalau pikir saya malah justru kalau diplastikin jadi cepat busuk, ternyata enggak ya. Ternyata untuk menahan supaya tidak layu, menahan kesegarannya. Sekarang untuk pemasaran ini kan tentunya kalau untuk kebutuhan sendiri kan pasti berlebih ya. Ini pasti pemasarannya sampai ke luar daerah. Kemana saja ini Pak? Ini pasaran nomor 1 di Jakarta. Tadi yang untuk rujak itu tadi ya. Bahkan temen ada yang kirim ke seberang, ke Manado, ke mana Medan ada kirim, ke Sulawesi juga ada. Itu teman kirim 1 minggu 1 kali. Tapi kalau untuk di pengiriman sampai ke luar daerah, apakah usia panennya itu sudah seperti yang buat di lokal atau lebih dikasihkin lagi apa gimana? Lebih kasih karena untuk menjaga kualitas ya. Lebih mengkal ya, bahasanya lebih mengkal. Itu biar sampai ke tempat tujuan itu sudah siap konsumsi gitu ya. Oke Pak Mustafa, kayaknya ini seru sekali perbincangan kita pada siang hari ini dan lumayan panas juga. Tapi
Kak, saya mau tanya ini, kalau ini kan tadi person ya, person lah. Pak Mustafa ini juga sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani Rahayu Desa Wergonayan, Kecamatan Mirit. Ya, saya lupa terus mau menyebutkan kecamatannya Mirit ya. Jadi sebagai Ketua Kelompok Tani ini adakah apa ya motivasi-motivasi yang diberikan kepada anggota kelompok agar bisa, atau bahkan ada asosiasinya atau tidak ini? Ya, kita di kelompok cuma bikin rutinan 1 bulan 1 kali kita ketemu, kita berbincang mengenai jambu kristal, kita mengedepankan kualitas terutama ya, yang untuk organisasi kelompok itu juga ya kurang lebih berbincangnya seperti itu, seputar jambu. Nggak ada yang duduk nggak bicara jambu, pasti ada yang bicara dan jambu. Kebanyakan anggota kelompok tani itu semua petani jambu ya, selain petani tanaman pangan pada tentunya ya. Kayak kalau di Wergonayan ini udah ada nggak tanaman pangan? Oh, sudah nggak ada. Berarti udah Wergonayan itu daerah selatan semua ya? Dibikin apa? Horti jambu semua? Kristal semua. Selain jambu kristal ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada. Bahkan lahan basah udah dibikin lahan jambu kristal. Yang tadinya sawah sekarang sudah jambu kristal? Iya. Karena berpikirnya apa? Berpikirnya yang tadinya buat nanam padi atau apa, ini panenan jambu kristal buat beli padi. Ini seperti Jadi itu. Jadi sekarang padinya justru beli dari hasil budidaya jambu kristal gitu. Kalau yang lain menanam padi hasilnya untuk membeli buah seperti jambu kristal. Kalau di Wergonayan itu kebalikannya. Oke, karena memang budidaya jambu kristal ini cukup menjanjikan ya. Kalau dilihat dari keuntungannya, ini boleh nggak sih saya tanya, keuntungannya berapa sih dalam satu periode tanam? Kalau keuntungan nggak bisa bilang dengan kata-kata lah ya. Karena saking banyaknya mungkin ini. Bukan seperti itu. Kita kan apa? Manajemennya masih nol lah kayaknya itu. Jadi kita panen dari sawah, kita bawa ke sawah lagi. Hasilnya ya buat makan sehari-hari aja sebenarnya. Kan ngomongnya itu buat makan sehari-hari aja, padahal ya kita kalau ke Mirit di situ ada rumah parkiran, ada parkiran mobil-mobil, itu pasti petani jambu kristal. Bukan begitu ya Pak? Itu namanya fee, Bu. Jadi yang itu buat kebutuhan sehari-hari, tapi fee-nya untuk beli mobil gitu ya. Seperti itulah. Seperti itulah. Oke sahabat tani, itu bisa menjadi motivasi sahabat tani semua, bahwa kita yang penting kalau untuk bertani kita harus tahu pasarnya dulu. Ya, prospek pasarnya gimana ya. Karena kalau pasar, kalau kita bahkan kurang barang terus kalau permintaannya banyak ya, sampai kita kewalahan gitu. Berarti perlu diperluas lagi mungkin sampai ke laut, Mas. Saya jadi manggil Mas ini. Ini sebagian tetangga desa sudah pada nanam sudah mulai semua. Nanam ya. Mulai. Ini jadi di Urut Sewu memang dari Petanahan ya, dari Petanahan Puring sampai ke Mirit itu banyak sekali jambu kristal. Dan nggak di daerah pesisir saja, karena saya lihat juga di sawah yang tadinya sawah-sawah ditanami tanaman pangan, sekarang sudah berubah jadi lahan beralih jadi jambu kristal. Karena apa? Karena kelihatannya prospek itu. Prospeknya menjanjikan. Dan di daerah pegunungan di daerah utara itu tempat saya bertugas, itu juga banyak loh jambu kristal. Mana bibitnya juga dari sini, yang dari apa? Triwarno, Poncowarno. Kemarin bibitnya dari sini itu. Bibitnya dari sini sampai ke sana. Tapi itu kira-kira kualitasnya itu sama nggak? Kalau kualitas di daerah pesisir? Kita nggak membandingkan lah ya. Kalau kualitas, kalau di pH tanahnya lebih bagus. Kalau di sini kan teksturnya berpasir. Jadi otomatis buahnya lebih keras, lebih renyah. Kalau di pH tanahnya bagus itu kan lebih lembek. Di angka berapa ini pH-nya, Pak? Kurang lebih berapa ya? Yang netral kan? Di angka 7 ya. Di angka 7 pH-nya itu yang paling bagus untuk pembudidayaan jambu kristal. Tadi kita sudah tanya budidayanya sampai ke pemasarannya. Oh iya, untuk pasca panennya, untuk sistem panennya, ini masih manual ya Pak ya? Jadi belum ada pakai alat apa gitu? Bisa langsung petik aja gitu ya?
bisa langsung dipetik juga bisa, bisa pakai gunting bisa. Gunting. Tapi kalau pakai gunting resikonya plastiknya kena? Enggak, bukan itu. Ngerusak buah lainnya itu. Rusak buah lainnya? Iya, itu. Ini seperti ini kalau pakai gunting, ini ketonjok-ketonjok itu loh. Oh. Kan jadi ini luka. Jadinya kurang bagus. Paling bagus manual ya, pakai tangan Paling ya. bagus manual, kalau enggak potong tapi dipres. Beda kalau di net foam. Kalau di net foam itu kan kita bagusin lagi, kita cuci, kita bungkus pakai plastik net foam itu kan baru bagus. Itu yang masuk ke supermarket Iya. ya. Dan tentunya harganya pasti akan lebih tinggi. Fantastis. Nah, untuk di tingkat petani harganya itu berapa? Kalau sekarang kisaran 9.000, 10.000. Lumayan bagus ya Pak ya. Iya. Jadi 10.000 di tingkat petani, nanti sampai ke Pengepul itu ya 11.000, 12 lah. 12 sampai ke konsumen berapa itu Pak? Ya. Apalagi kalau yang masuk supermarket itu loh Pak. Kalau supermarket sekarang 18-20 sih. 18-20 1 kilonya, padahal 1 kilonya isinya cuma 3 ya. Iya. Berarti bisa dihitung satu buahnya aja itu sudah bisa sampai 6.000 sampai 7.000 gitu. Sudah setara ini sepertinya, setara sama buah-buah impor gitu. Karena kita ternyata sudah punya buah lokal yang kualitasnya itu tidak kalah dengan buah impor. Makanya seperti kita petani di daerah pesisir itu lebih baik membudidayakan buah-buah seperti jambu kristal gitu. Selain buah pepaya tentunya ya. Pepaya juga kan di daerah pesisirnya. Dan sekarang mulai lagi ada kelengkeng. Kelengkeng di daerah pesisir juga sudah mulai banyak. Oke Pak Mustafa, ini saya mau nanya apa lagi ya, saya sudah bingung karena sudah tanyain semuanya. Dan ini saya sebenarnya tertarik untuk memetik, tapi gimana ini belum boleh dipetik, ini usianya masih terlalu muda gitu. Terlalu muda. Belum matang gitu. Nanti saya cari yang sudah mulai bisa dikonsumsi. Oke, untuk yang terakhir sahabat tani, saya akan menanyakan kepada Bapak Mustafa, gimana nih harapannya seorang Bapak Mustafa atau seorang ketua kelompok tani yang berkecimpung di budidaya jambu kristal, harapan kedepannya untuk pertanian jambu kristal di Kabupaten Kebumen? Untuk pertanian jambu kristal khususnya ya? Khususnya jambu kristal. Ya jangan ragu kalau kita mau usaha apapun. Yang pastinya usaha tidak akan menjanjikan hasil. Itu aja. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil. Ya gitu. Kalau boleh saya koreksi ya, mohon maaf ya. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke sahabat tani, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Mustafa, dan ini sudah diperbolehkan masuk ke dalam kebunnya yang sangat luas, ini sampai 2,4 hektar. Dan habis ini saya jangan lupa dikasih kesempatan untuk petik dong Pak. Oke, siap. Boleh ya, oke, dan petik dan saya bawa pulang. Tapi nggak ditimbang ya Pak, nanti kalau ditimbang saya disuruh bayar lagi. Iya. Terima kasih sekali Bapak Mustafa, saya ucapkan sekali lagi. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mercy, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Mustafa. Oke, sama-sama. Nanti maskernya bisa dipakai lagi, monggo.